Pernahkah Anda merasa otak Anda seperti superkomputer yang tiba-tiba nge-lag atau macet? Seolah semua berjalan, tapi aplikasi butuh waktu lama untuk terbuka, memori terasa penuh, dan sesekali muncul notifikasi error di layar. Hari ini, kita akan bicara tentang software paling penting dari superkomputer ini, kesehatan mental dan kognitif Anda. Saya janji, setelah menonton video ini sampai akhir, Anda akan memandang otak Anda dengan cara yang sama sekali baru dan menemukan cara-cara sederhana untuk mengoptimalkannya. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya kesehatan mental dan kognitif itu. Dulu, membicarakan kesehatan mental bukanlah hal yang lumrah. Banyak orang menganggapnya sebagai topik yang jauh dari kehidupan sehari-hari dan hanya berkaitan dengan individu yang memiliki diagnosis penyakit mental serius. Namun, kini kita memahami, kesehatan mental bukan hanya sekadar absennya penyakit. Ini adalah tentang kemampuan kita untuk mengelola stres, merasakan kebahagiaan dalam hidup, membangun hubungan yang sehat, dan mewujudkan potensi penuh diri. Sedangkan kesehatan kognitif adalah tentang ketajaman pikiran, daya ingat, fokus, dan kemampuan kita untuk terus belajar hal-hal baru. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama dan saling terkait erat, tidak bisa dipisahkan. Nah, mari kita selami dunia otak kita. Siap? Yang pertama, dan barangkali yang paling krusial untuk dimengerti, adalah hubungan tak terpisahkan antara otak dan tubuh Anda. Keduanya bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan satu sistem utuh dan kompleks di mana segala sesuatunya saling terhubung. Coba bayangkan ini, saat Anda terserang flu dan demam, sulit bagi Anda untuk berkonsentrasi pada pekerjaan, bukan? Tentu saja, pikiran jadi kacau, mood berantakan, dan yang Anda inginkan hanyalah berbaring. Kondisi fisik Anda secara langsung menentukan kesejahteraan mental Anda. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi lain. Pernahkah Anda merasakan kupu-kupu di perut sebelum acara penting? Atau sakit kepala setelah hari yang berat dan penuh tekanan? Itulah otak Anda yang mengirimkan sinyal ke tubuh. Stres, kecemasan, ketakutan. Semua emosi ini memiliki manifestasi fisik yang sangat nyata. Kita bisa mengibaratkan hubungan ini seperti jalan tol dua arah yang sibuk. Melaluinya, sinyal-sinyal terus-menerus beredar. Hormon, neurotransmitter, dan impuls saraf. Otak Anda terus-menerus mendengarkan tubuh, dan tubuh bereaksi terhadap setiap pikiran serta emosi Anda. Ini adalah dialog yang tak terputus. Karena itulah, percuma saja jika kita mencoba memperbaiki kepala sambil mengabaikan tubuh. Begitu juga sebaliknya. Memahami hubungan fundamental ini adalah titik awal kita. Ini adalah kunci untuk belajar mengelola kondisi diri secara menyeluruh, alih-alih hanya berjuang melawan gejala-gejala individual. Baik, mari kita mulai dengan mitos populer pertama yang harus kita luruskan. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini, sering dicetak di mug atau diunggah di media sosial. Cukup berpikir positif dan semuanya akan beres. Kedengarannya begitu mudah dan menjanjikan, bukan? Namun, sayangnya, ini adalah salah satu kesalahpahaman paling berbahaya tentang kesehatan mental. Bayangkan mesin mobil Anda rusak. Anda tentu tidak akan hanya berdiri di sampingnya dan membujuknya. Ayo mobil, positif dong, nyalakan. Itu tidak masuk akal. Anda akan membuka kap mesin, mencoba mencari penyebabnya, atau membawa mobil ke montir yang tahu apa yang harus dilakukan. Dengan otak kita, keadaannya tidak jauh berbeda. Terkadang masalahnya tersembunyi jauh lebih dalam dari sekadar mood yang buruk. Ini bisa jadi ketidakseimbangan kimiawi, akibat stres berkepanjangan, atau kebiasaan berpikir negatif yang sudah mengakar kuat dan terbentuk selama bertahun-tahun. Berpikir positif adalah alat yang sangat baik. Ini ibarat memoles bodi mobil dan menjaga interiornya tetap bersih. Ini membuat perjalanan lebih menyenangkan. Tapi jika mesinnya rusak, polesan seindah apapun tidak akan membuat mobil berjalan. Mencoba menutupi masalah serius hanya dengan afirmasi, itu sama saja dengan menutupi lampu cek engine di dashboard.
masalahnya tidak akan hilang begitu saja. Bahkan seiring waktu akan bertambah parah. Mari kita bicara tentang perdebatan abadi. Mana yang lebih penting, gen atau gaya hidup? Tak sedikit orang yang beranggapan bahwa jika dalam keluarga mereka ada riwayat depresi atau gangguan kecemasan, maka mereka sudah ditakdirkan. Seolah-olah mereka sudah dicap sejak lahir dan tidak ada yang bisa diubah. Memang, genetika tentu saja memainkan perannya. Ia seperti membagikan kartu kepada kita di awal permainan yang disebut kehidupan. Ada yang mendapatkan kartu truf, ketahanan stres dan optimisme bawaan. Sementara yang lain mendapatkan kartu yang lebih buruk, misalnya kecenderungan terhadap kecemasan. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Namun, inilah yang paling penting, permainan belum berakhir. Kartu apapun yang Anda dapatkan, itu hanyalah kondisi awal. Gaya hidup Anda, itulah cara Anda memainkan kartu-kartu itu. Itu adalah strategi Anda. Anda mungkin tidak memiliki kartu terbaik di tangan. Tetapi jika Anda adalah pemain yang cerdas dan cermat, Anda tetap bisa memenangkan pertandingan. Sebaliknya, Anda bisa saja memiliki royal flush di tangan, tetapi bermain tanpa berpikir, dan akhirnya kehilangan segalanya. Kebiasaan sehari-hari Anda, tidur, pola makan, aktivitas fisik, cara Anda mengatasi stres, itulah langkah-langkah Anda dalam permainan ini. Dan justru kebiasaan-kebiasaan itulah yang pada akhirnya menentukan hasil jauh lebih kuat daripada pembagian kartu awal. Jadi, Anda bukanlah tawanan genetika Anda. Anda adalah seorang pemain. Nah, mari kita kupas tuntas musuh-musuh utama pikiran kita. Dan musuh nomor satu yang patut kita soroti secara khusus adalah stres kronis. Jangan salah paham, tidak semua stres itu buruk. Stres jangka pendek, misalnya menjelang ujian atau presentasi penting, bahkan bisa membantu. Stres semacam itu membuat kita siaga, memaksa otak kita bekerja lebih cepat. Ini seperti sprint pendek bagi tubuh kita. Namun stres kronis, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bayangkan, alarm kebakaran di rumah Anda menyala. Sangat berguna, tentu saja, jika memang ada kebakaran. Tapi bagaimana jika alarm itu meraung tanpa henti? Hari demi hari, minggu demi minggu, Anda tidak akan bisa tidur, bekerja, atau bahkan sekadar hidup tenang. Anda akan terus-menerus merasa tegang. Nah, inilah yang persis dilakukan oleh stres kronis pada tubuh Anda. Ia memaksa alarm internal Anda, yaitu sistem lawan atau lari, fight or flight, untuk bekerja tanpa henti. Tubuh Anda terus-menerus memproduksi hormon stres kortisol, bersiap menghadapi bahaya yang sebenarnya tidak ada. Dan tingkat kortisol yang tinggi secara terus-menerus ini secara harfiah membakar sumber daya otak Anda. Ini memperburuk ingatan, mengganggu kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana, dan menyebabkan kondisi kabut otak, brain fog itu sendiri. Ini bukan sekadar rasa lelah biasa. Ini adalah kelelahan sistem saraf yang sesungguhnya. Stres selalu punya teman setia, yaitu kurang tidur. Kita sering menganggap tidur sebagai hal yang bisa dikorbankan. Ada proyek yang harus diselesaikan, begadang saja sampai jam 2 pagi. Ingin nonton 1 episode lagi? Gampang. Tidur kurang 1 jam saja. Kita pikir nanti bisa balas dendam di akhir pekan. Tapi otak tidak bisa dibohongi semudah itu. Bayangkan komputer Anda bekerja seharian penuh. Anda membuka puluhan tab, mengunduh file, menjalankan berbagai program. Menjelang malam komputer mulai melambat atau lemot. Apa yang Anda lakukan? Tentu saja Anda merestartnya. Selama proses restart, sistem akan menutup semua proses yang tidak perlu, membersihkan file sementara, dan mengoptimalkan kinerja. Tidur, itulah restart harian bagi otak kita. Ini bukan kondisi pasif, melainkan sebuah proses yang sangat aktif. Selagi Anda tidur, otak Anda melakukan pembersihan besar-besaran. Sel-sel khusus, layaknya petugas kebersihan kecil, secara harfiah membersihkan toksin dan sisa metabolisme yang menumpuk sepanjang hari. Pada saat yang sama, otak menyortir informasi yang penting disimpan di memori jangka panjang.
dan yang tidak perlu dibuang ke tempat sampah. Ketika kita rutin kurang tidur, kita merampas kesempatan otak untuk melakukan restart yang sangat penting ini. Toksin menumpuk, informasi jadi kacau. Apa akibatnya? Pagi hari Anda bangun sudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan daya ingat seringkali blong di saat yang paling tidak tepat. Ini bukan karena malas, melainkan hasil langsung dari kurangnya waktu tidur. Satu lagi pengganggu diam-diam yang sering tak kita sadari adalah pola makan kita. Kita seringkali hanya memandang makanan dari kacamata penampilan fisik, seperti kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Padahal kita sering lupa bahwa otak adalah organ yang paling rakus energi di tubuh kita. Meskipun bobotnya tidak seberapa, ia menghabiskan sekitar 20% dari total energi tubuh. Dan kualitas energi yang kita berikan ini punya dampak yang sangat besar. Mari kita lanjutkan perumpamaan kita dengan sebuah mobil. Anda tentu tidak akan mengisi tangki mobil sport mahal Anda dengan bensin murah, berkualitas rendah, apalagi yang sudah tercampur kotoran, bukan? Anda tahu, tindakan itu pasti akan merusak mesin dengan cepat. Lalu, mengapa kita sering melakukan hal serupa pada otak kita sendiri? Makanan tinggi gula, lemak trans, dan karbohidrat olahan. Itulah bensin buruk yang dimaksud. Makanan-makanan itu memang memberikan ledakan energi yang cepat, tapi sifatnya hanya sementara. Setelah itu, yang Anda rasakan hanyalah penurunan drastis, lesu, dan kabut otak. Otak, sama seperti mesin, membutuhkan bahan bakar dan material pembangunan berkualitas agar bisa bekerja optimal dan stabil dalam jangka panjang. Asam lemak omega-3, antioksidan, vitamin, dan karbohidrat kompleks. Inilah nutrisi yang memungkinkan otak berfungsi pada kapasitas penuh. Memberi makan otak kita dengan makanan cepat saji atau junk food sama saja dengan sengaja menurunkan performa dan kemampuannya. Tapi bagaimana dengan musuh yang mungkin saat ini justru ada di tangan Anda? Musuh itu adalah banjir informasi yang tak ada habisnya. Notifikasi tanpa henti dari aplikasi pesan, berita yang terus bergulir, video-video pendek yang silih berganti. Semua ini menciptakan apa yang para ilmuwan sebut sebagai kebisingan digital. Secara evolusi, otak kita tidak dirancang untuk menerima serbuan informasi semacam ini. Bayangkan Anda sedang berusaha fokus bekerja, tapi di ruangan yang sama, ada TV menyala, radio berputar, dan seseorang terus-menerus menarik lengan Anda sambil mengajukan pertanyaan. Kira-kira dalam kondisi seperti itulah, otak kita berada hampir sepanjang hari. Setiap notifikasi, setiap judul berita baru, itu adalah gangguan mikro. Ini memaksa otak kita untuk mengalihkan fokus, dan setiap pengalihan ini menghabiskan sumber daya kognitif. Akibatnya, di tengah hari kita sudah merasa seperti lemon yang diperas habis, padahal rasanya belum melakukan pekerjaan berat apapun. Multitasking yang konstan ini merusak kemampuan kita untuk berkonsentrasi secara mendalam. Kita terbiasa mengonsumsi informasi secara dangkal, dan semakin sulit bagi kita untuk fokus pada satu tugas lebih dari 15 menit. Kebisingan digital tidak hanya mengganggu, tapi secara harfiah membebani sistem kognitif kita, menyebabkan kelelahan mental dan kecemasan. Faktor lain yang menjadi sangat relevan dalam beberapa tahun terakhir adalah isolasi sosial. Kita adalah makhluk yang sangat sosial. Selama ribuan tahun, kelangsungan hidup nenek moyang kita sangat bergantung pada ikatan dengan kelompok. Diusir dari suku sama dengan vonis mati. Mekanisme purba ini masih tertanam kuat dalam otak kita hingga sekarang. Perasaan kesepian diinterpretasikan sebagai sinyal bahaya. Otak segera beralih ke mode siaga penuh, terus-menerus memindai lingkungan untuk mencari potensi ancaman. Ini memicu stres kronis yang sudah kita bahas sebelumnya, dengan segala konsekuensinya. Interaksi langsung yang berkualitas dengan orang lain bukan sekadar mengisi waktu luang yang menyenangkan. Ini adalah kebutuhan vital untuk menjaga keseimbangan mental kita. Saat kita berbincang dengan teman, memeluk orang terkasih, atau bahkan sekadar bertukar senyum dengan rekan kerja, tubuh kita melepaskan oksitosin,
yang sering disebut hormon kepercayaan atau hormon kasih sayang. Hormon ini menurunkan kadar kortisol, menenangkan sistem saraf, dan memberikan kita perasaan aman serta rasa memiliki. Ketika kita kekurangan interaksi ini, otak tidak mendapatkan pengisian daya yang diperlukannya. Isolasi berkepanjangan dapat memicu kondisi depresi, kecemasan berlebihan, dan bahkan penurunan fungsi kognitif. Kita memang diciptakan untuk saling terhubung. Cukup sudah dengan hal-hal negatif. Kita sudah mengenali musuh-musuh kita. Sekarang saatnya membahas senjata kita. Dan alat pertama, yang paling mudah diakses dan ampuh untuk meningkatkan kesehatan mental adalah kesadaran penuh, atau seperti yang populer disebut saat ini, mindfulness. Apa itu? Sederhananya, ini adalah kemampuan untuk hadir di sini dan saat ini. Pikiran kita ini ibarat mesin waktu. Ia terus-menerus berkelana, terkadang terjebak dalam penyesalan masa lalu, terkadang mengkhawatirkan masa depan. Dan sangat jarang ia benar-benar hadir di momen saat ini. Pengembaraan mental yang terus-menerus ini sangatlah menguras energi. Praktik kesadaran penuh adalah latihan untuk otot perhatian Anda. Ini seperti tombol jeda untuk pikiran kita yang gelisah. Cara termudah untuk memulai adalah dengan fokus pada napas Anda. Cukup duduklah beberapa menit dalam keheningan dan perhatikan bagaimana udara masuk ke paru-paru Anda dan keluar dari sana. Jangan mencoba mengubah apapun, cukup amati saja. Pikiran Anda pasti akan teralih. Itu wajar. Pikiran-pikiran akan datang dan pergi. Tugas Anda adalah jangan menyalahkan diri sendiri, tetapi dengan lembut, berulang kali, kembalikan fokus Anda pada napas. Dengan setiap pengembalian fokus seperti itu, Anda melatih otak Anda. Anda mengajarkannya untuk tidak menjadi budak pikiran dan emosi yang lewat begitu saja, melainkan menjadi pengamat yang tenang. Ini adalah keterampilan sederhana yang secara fundamental mengubah cara kita bereaksi terhadap stres. Sekutu kita selanjutnya adalah aktivitas fisik. Banyak orang masih mengira kalau olahraga itu cuma untuk membentuk otot, menurunkan berat badan, atau demi penampilan semata. Padahal, salah satu penerima manfaat utama dari sesi latihan Anda justru adalah otak Anda sendiri. Saat Anda bergerak, entah itu lari pagi, menari, berenang, atau sekadar jalan cepat, ada semacam keajaiban kimiawi yang terjadi dalam tubuh Anda. Tubuh mulai memproduksi endorfin secara aktif. Zat ini sering disebut hormon kebahagiaan atau penghilang rasa sakit alami. Endorfin inilah yang memberikan sensasi nyaman berupa sedikit euforia dan rasa rileks setelah sesi latihan yang baik. Namun manfaatnya tidak berhenti di situ. Aktivitas fisik juga meningkatkan kadar neurotransmitter penting lainnya seperti serotonin dan dopamin yang berperan besar dalam mengatur suasana hati, motivasi, dan perasaan senang kita. Singkatnya, olahraga teratur berfungsi seperti antidepresan alami yang ringan. Selain itu, bergerak juga meningkatkan suplai darah ke otak. Artinya, lebih banyak oksigen dan nutrisi yang mengalir ke sana, dan ini secara langsung memengaruhi kinerjanya. Ingatan membaik, konsentrasi meningkat, dan kecepatan berpikir pun bertambah. Jadi, lain kali jika Anda merasa lesu atau tertekan, daripada rebahan di sofa, cobalah keluar untuk jalan kaki selama 20 menit. Efeknya mungkin akan mengejutkan Anda. Kita sudah sering membahas pentingnya tidur, tapi mari kita gali lebih dalam lagi. Tidur yang berkualitas bukanlah kemewahan atau tanda malas. Ini adalah kebutuhan mutlak yang vital bagi kesehatan otak Anda. Perlakukan tidur sama seriusnya dengan asupan nutrisi atau menjaga kebersihan diri. Bayangkan sebuah kota metropolitan yang ramai di siang hari. Mobil, orang, suara bising, sebuah hiruk-pikuk yang tak pernah berhenti. Sekarang, bayangkan kota yang sama di tengah malam yang sunyi. Nyaris tak ada pergerakan, dan kendaraan pembersih jalan mulai beroperasi. Mereka mencuci jalanan, mengangkut sampah, dan memperbaiki jalan-jalan. Kota itu bersiap menyambut hari yang baru. Persis seperti itulah yang terjadi pada otak Anda saat Anda tidur.
Di siang hari, otak Anda adalah sebuah metropolitan yang sibuk dengan ide, tugas, dan berbagai kesan. Namun di malam hari, layanan kebersihan internalnya mulai bekerja. Sistem glimfatik, yang sering disebut sebagai sistem pembersihan otak, akan aktif. Sistem ini layaknya pancuran air yang kuat, membilas jaringan otak, dan membersihkan limbah metabolik, termasuk protein beta amiloid. Penumpukan protein ini diketahui berhubungan dengan penyakit Alzheimer. Selain itu, saat tidur, proses konsolidasi memori juga terjadi. Semua informasi yang Anda dapatkan sepanjang hari akan diproses, disortir, dan kemudian diarsipkan. Inilah mengapa setelah tidur yang cukup dan berkualitas, Anda akan lebih mudah mengingat apa yang Anda pelajari sebelumnya. Dengan mengabaikan tidur, Anda bukan hanya merasa lelah, Anda secara harfiah menghalangi otak Anda untuk membersihkan diri dan menyimpan data-data penting. Nah, sekarang mari kita susun menu untuk otak kita. Pola makan seimbang untuk menjaga kesehatan otak sebenarnya sangat mudah dan Anda tidak perlu mencari bahan-bahan yang eksotis atau mahal. Sebagian besar nutrisi penting itu kemungkinan besar sudah tersedia di toko terdekat. Otak Anda akan sangat berterima kasih jika Anda menambahkan beberapa nutrisi penting ini ke dalam pola makan Anda. Pertama, lemak sehat, terutama asam lemak omega 3. Otak kita sekitar 60% terdiri dari lemak, dan omega 3 adalah bahan pembangun utama untuk sel-sel otak. Di mana kita bisa menemukannya? Ada pada ikan berlemak, seperti salmon, makarel, atau sarden. Selain itu juga bisa ditemukan di kacang kenari, biji chia, dan biji rami. Kedua, antioksidan. Antioksidan melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas, sekaligus memperlambat proses penuaan. Sumber utama antioksidan adalah buah beri berwarna cerah, seperti blueberry dan stroberi. Selain itu, coklat hitam dengan kandungan kakao tinggi juga merupakan sumber yang baik. Ketiga, vitamin B kompleks yang sangat penting dalam produksi energi dan sintesis neurotransmitter. Vitamin ini banyak ditemukan di sayuran hijau berdaun, seperti bayam dan brokoli, serta telur dan kacang-kacangan. Anda tidak perlu mengubah semua kebiasaan makan Anda secara drastis dalam satu hari. Cukup coba tambahkan makanan-makanan ini ke dalam pola makan Anda secara bertahap. Bahkan perubahan kecil sekalipun seiring waktu akan memberikan hasil yang signifikan. Ingat pepatah lama, gunakan atau hilang. Ini sangat relevan dengan otak kita. Untuk menjaganya tetap aktif, kita perlu terus melatihnya. Dan latihan terbaik adalah dengan mempelajari hal baru. Bayangkan otak Anda seperti jaringan jalan yang kompleks. Saat Anda melakukan aktivitas yang biasa atau rutin, Anda setiap hari menggunakan jalan raya utama yang sama, lebar, dan sudah mulus. Ini mudah dan tidak butuh banyak usaha. Namun seiring waktu, jalan-jalan lain yang lebih kecil mulai ditumbuhi semak belukar dan terbengkalai. Saat Anda mulai mempelajari hal baru, baik itu bahasa asing, bermain gitar, pemrograman, atau bahkan sekadar menyusun teka-teki rumit sekalipun, Anda memaksa otak Anda untuk membangun jalur baru. Secara harfiah, koneksi saraf baru terbentuk di dalamnya. Semakin banyak koneksi ini, semakin fleksibel, adaptif, dan tahan terhadap perubahan terkait usia otak Anda. Proses ini disebut neuroplastisitas. Belajar adalah kebugaran mental. Ini tidak hanya membantu mempertahankan fungsi kognitif seperti memori dan perhatian, tetapi juga membawa kepuasan mendalam dan meningkatkan harga diri. Tidak peduli berapapun usia Anda, tidak pernah terlambat untuk memilih arah baru yang belum terjamah dan mulai membangun jalur-jalur baru di otak Anda. Mari kita kembali ke topik interaksi sosial. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hubungan sosial bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dasar otak kita. Dan menjaga hubungan ini adalah sebuah upaya aktif yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental kita. Di dunia modern ini sangat mudah terjebak dalam ilusi komunikasi digital. Kita merasa terhubung dengan semua orang. Kita memberi like,
mengomentari foto, dan bertukar pesan di obrolan. Namun itu hanyalah ilusi kedekatan. Satu like di media sosial tidak akan pernah menggantikan percakapan tatap muka, jabat tangan yang hangat, atau pelukan yang tulus. Otak kita secara evolusi dirancang untuk membaca isyarat nonverbal, ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Hal inilah yang menciptakan rasa keterhubungan dan kepercayaan yang sejati. Oleh karena itu, sangat penting untuk meluangkan waktu untuk interaksi tatap muka. Telepon teman alih-alih sekadar mengirim pesan teks, bertemu langsung dengan orang terdekat di kafe, bukan hanya berkirim pesan lewat aplikasi. Lakukan obrolan dari hati ke hati, di mana Anda bisa saling menatap mata. Terkadang ini bisa menjadi obat terbaik untuk mengatasi kegalauan. Saat kita berbagi pengalaman dan perasaan dengan seseorang yang memahami dan mendukung kita, tingkat stres akan menurun, dan masalah pun tidak lagi terasa begitu berat atau tak teratasi. Jangan mengurung diri, ulurkan tangan terlebih dahulu. Terkadang satu percakapan tulus bisa mengubah seluruh harimu, bahkan minggu. Apakah Anda punya kegiatan yang membuat Anda lupa waktu? Sesuatu yang Anda lakukan dengan sepenuh hati dan yang membawa kebahagiaan sejati yang tulus. Jika ya, berarti Anda sudah menggunakan salah satu alat paling ampuh untuk menjaga keseimbangan mental. Jika belum, ini saatnya untuk menemukannya. Ini tentang hobi. Di sini, hasilnya tidak penting, yang penting adalah prosesnya itu sendiri. Menggambar, membuat kerajinan tangan, merajut, bermain alat musik, berkebun, memasak, apa saja. Kreativitas dalam bentuk apapun adalah cara terbaik untuk mengalihkan otak dari mode analisis dan pemecahan masalah ke mode berkreasi dan bermain. Ketika Anda sibuk dengan kegiatan favorit Anda, otak Anda akan memasuki apa yang disebut keadaan aliran. Ini adalah momen konsentrasi penuh, di mana Anda tidak menyadari apapun di sekitar Anda. Pikiran cemas tentang masa lalu dan masa depan akan memudar, karena semua sumber daya kognitif Anda terfokus pada tugas yang sedang Anda kerjakan. Ini semacam meditasi aktif. Selain itu, hobi adalah cara yang aman dan sehat untuk mengekspresikan emosi Anda. Terkadang, apa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata bisa digambar, dimainkan, atau dibentuk. Ini memberikan saluran bagi ketegangan yang menumpuk dan membantu Anda memahami diri sendiri lebih baik. Temukan apa yang benar-benar memicu semangat Anda, dan jadikan itu bagian tak terpisahkan dari hidup Anda. Ini bukan pemborosan waktu, melainkan investasi berharga untuk kesejahteraan mental Anda. Keterampilan selanjutnya yang perlu kita kuasai adalah kemampuan untuk mengatakan tidak. Bagi banyak dari kita, ini terasa sangat sulit. Kita takut menyinggung perasaan orang lain, dicap egois, atau merusak hubungan. Kita lebih memilih mengiyakan permintaan yang sebenarnya memberatkan, mengambil pekerjaan tambahan yang tidak perlu, atau menghadiri acara yang sebenarnya enggan kita datangi. Semua itu hanya demi menghindari potensi konflik. Namun, setiap kali kita mengucapkan ya, padahal hati kecil kita ingin berkata tidak, sesungguhnya kita sedang mengkhianati diri sendiri. Kita menempatkan kebutuhan dan keinginan orang lain di atas kepentingan dan kesejahteraan diri kita. Dan tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk itu. Energi, waktu, dan cadangan emosional kita. Semua itu bukanlah hal yang tak terbatas. Ibarat rekening bank, jika Anda terus-menerus menguras dan membagikan saldo Anda kepada siapa saja tanpa batas, suatu saat rekening itu pasti akan kosong. Menetapkan batasan pribadi bukanlah bentuk keegoisan. Justru, ini adalah bentuk upaya menjaga dan merawat diri. Ini adalah pemahaman yang jelas tentang hal-hal apa saja yang layak Anda curahkan energi dan waktu, dan mana yang tidak. Ketika Anda belajar menolak dengan sopan namun tegas, Anda sedang mengirimkan pesan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Sumber daya saya berharga, dan saya menggunakannya secara bijak dan sadar. Ini membebaskan sejumlah besar energi
yang sebelumnya terbuang untuk hal-hal yang tidak Anda inginkan atau tidak menyenangkan. Dan energi itu bisa Anda alihkan untuk fokus pada hal-hal yang memang benar-benar penting bagi Anda. Kemampuan untuk mengatakan tidak adalah bentuk nyata dari rasa hormat terhadap diri sendiri. Mari kita bahas sebuah konsep yang semakin relevan di dunia kita saat ini. Detox digital. Kita sudah sering membahas bagaimana banjir notifikasi yang terus-menerus bisa membanjiri otak kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sederhana. Sengaja meluangkan hari, atau setidaknya jam bebas digital. Bayangkan jika seharian penuh Anda hanya makan makanan manis dan fast food. Menjelang malam, tubuh Anda pasti akan merasa tidak enak. Informasi digital itu ibarat makanan juga, tapi untuk pikiran. Dan sama seperti makanan, informasi ini juga perlu dikonsumsi secara terukur dan sadar. Detox digital bukan berarti kita harus meninggalkan teknologi sepenuhnya dan hidup di hutan. Ini adalah praktik untuk sengaja mematikan atau menjauhkan diri dari gawai untuk sementara waktu secara sadar. Anda bisa memulainya dari hal kecil. Misalnya, terapkan aturan, tidak ada ponsel di meja makan, atau jam tenang sebelum tidur, di mana Anda menyimpan semua perangkat, lalu membaca buku, atau sekadar berbincang dengan orang-orang terdekat. Anda akan terkejut betapa besar dampaknya. Hanya 1 jam sehari tanpa gawai bisa menghasilkan keajaiban. Kemampuan Anda untuk berkonsentrasi akan mulai pulih. Tingkat kecemasan latar belakang juga akan menurun karena Anda tidak lagi terus-menerus menunggu notifikasi atau pesan. Anda akan mulai menyadari dunia di sekitar Anda. Ini adalah cara sederhana namun sangat efektif untuk memberi otak Anda kesempatan beristirahat dan me-recharge diri sepanjang hari. Dan ini dia satu lagi praktik sederhana tapi luar biasa ampuh, yang hanya butuh waktu 5 menit sehari, yaitu menulis jurnal syukur. Kedengarannya agak naif ya, tapi di balik kesederhanaannya itu, tersimpan mekanisme ilmiah yang serius, yang memengaruhi cara kerja otak kita. Begini, otak kita secara evolusi dirancang untuk mencari bahaya dan masalah. Ini membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Mekanisme ini disebut bias negatif. Itulah mengapa kita begitu mudah terpaku pada hal-hal buruk. Satu kritik yang ditujukan pada kita, satu kegagalan, satu berita yang mengkhawatirkan. Momen positif seringkali kita anggap remeh dan cepat melupakannya. Menulis jurnal syukur adalah cara untuk secara sadar mengalihkan fokus perhatian otak kita. Setiap malam sebelum tidur, cukup ambil buku catatan dan tulis 3 hingga 5 hal yang Anda syukuri dari hari itu. Tidak harus sesuatu yang besar atau luar biasa. Secangkir kopi nikmat di pagi hari, sinar matahari di dinding, obrolan menyenangkan dengan rekan kerja, senyuman dari orang asing. Dengan rutin melakukan latihan sederhana ini, Anda melatih otak untuk melihat hal-hal baik. Anda mengajarkannya untuk tidak mengabaikan kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam hidup sehari-hari. Seiring waktu, ini akan menjadi kebiasaan, dan Anda mulai melihat dunia dengan cara yang sedikit berbeda. Ini tidak menghilangkan masalah, tapi membantu menjaga keseimbangan dan mencegah Anda tenggelam dalam hal-hal negatif. Namun, bagaimana jika Anda sudah mencoba semua saran itu, tetapi keadaan tidak kunjung membaik? Jika perasaan apatis, tertekan, atau kecemasan yang terus-menerus tidak juga mereda selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, disinilah sangat penting untuk belajar mengenali sinyal-sinyal peringatan yang dikirimkan oleh pikiran Anda. Ini seperti rasa sakit fisik. Jika Anda sedikit sakit kepala, Anda bisa minum obat pereda nyeri. Namun jika rasa sakitnya tajam dan tidak hilang selama beberapa hari, Anda tentu tidak akan mengabaikannya. Bukan, Anda akan menyadari bahwa itu adalah sinyal sesuatu yang lebih serius dan Anda akan pergi ke dokter. Dengan kesehatan mental, prinsipnya sama saja. Apa saja sinyal-sinyal tersebut? Perubahan drastis pada nafsu makan atau pola tidur. Anda mungkin tidak bisa tidur sama sekali atau tidur terus-menerus. Hilangnya minat pada hal-hal yang sebelumnya memberi Anda kegembiraan. Perasaan lelah yang konstan, bahkan setelah beristirahat.
kesulitan berkonsentrasi yang mengganggu pekerjaan atau belajar, perasaan putus asa, merasa tidak berharga. Jika Anda atau orang terdekat Anda menyadari gejala-gejala seperti ini yang tidak kunjung hilang untuk waktu yang lama, ini bukan sekadar suasana hati yang buruk. Ini adalah alasan kuat untuk mencari bantuan profesional. Mengakui hal ini adalah langkah pertama dan terpenting menuju pemulihan. Begitu kita membicarakan bantuan profesional, kita langsung dihadapkan pada satu hambatan besar, rasa takut. Takut dihakimi, takut dianggap lemah atau gila. Sayangnya di masyarakat kita masih banyak sekali stereotip tentang hal ini. Mari kita gunakan analogi sederhana. Jika kaki Anda patah, Anda tidak akan mencoba menguatkan diri dan terus berjalan sambil menahan rasa sakit, kan? Anda tidak akan malu pergi ke dokter ortopedi untuk memasang gips pada kaki Anda. Anda memahami bahwa itu normal dan diperlukan untuk penyembuhan. Lalu, mengapa ketika ada yang rusak dalam psikis kita bertindak berbeda? Mengapa kita malu mencari bantuan dari spesialis yang tahu cara memperbaiki hal tersebut? Pergi ke psikolog atau psikoterapis adalah langkah yang sama normal dan wajarnya, seperti pergi ke dokter gigi jika gigi Anda sakit, atau ke dokter jantung jika ada masalah dengan jantung. Mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah wujud kekuatan dan tanggung jawab yang besar. Kekuatan untuk mengakui bahwa Anda memiliki masalah dan tanggung jawab atas kesejahteraan diri Anda sendiri. Ini adalah langkah berani dari seseorang yang ingin memahami dirinya sendiri dan membuat hidupnya lebih baik. Sudah saatnya kita meninggalkan prasangka kuno ini di masa lalu. Baik, kita sudah memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di sesi terapi? Apa yang bisa kita harapkan dari pertemuan dengan psikolog atau psikoterapis? Banyak orang membayangkan sofa panjang seperti di film-film lama dengan terapis yang akan mengorek-ngorek trauma masa kecil mereka. Kadang memang begitu, tapi psikologi modern menawarkan jauh lebih banyak ragam pendekatan dan alat. Tugas utama seorang profesional adalah membantu Anda memahami apa yang sedang terjadi dalam diri Anda. Ia tidak akan memberi nasihat siap saji ala, lakukan ini, jangan lakukan itu. Ia berperan sebagai pemandu atau navigator. Anda adalah pengemudi mobil Anda sendiri, dan ia duduk di samping Anda dengan peta, membantu Anda menemukan jalan yang benar, menyoroti belokan dan persimpangan yang mungkin tidak Anda sadari. Seorang psikolog membantu Anda melihat pola pikir, reaksi emosional, dan model perilaku Anda sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Ia mengajukan pertanyaan yang tepat, yang mendorong Anda untuk merenungkan penyebab di balik kondisi Anda. Mengapa Anda bereaksi dengan cara demikian? Pikiran apa yang memicu kecemasan Anda? Apa sebenarnya yang mendasari kemarahan Anda? Bersama-sama, Anda tidak hanya mencari obat penghilang rasa sakit sementara, melainkan akar permasalahannya. Dan yang terpenting, profesional ini membekali Anda dengan alat-alat konkret dan efektif yang bisa Anda gunakan secara mandiri bahkan setelah sesi terapi berakhir. Ini seperti belajar memperbaiki mobil Anda sendiri, bukan malah harus ke bengkel setiap ada masalah kecil. Salah satu alat paling populer dan efektif yang digunakan para ahli disebut terapi perilaku kognitif atau biasa disingkat CBT. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya intinya sangat sederhana dan logis. Terapi ini didasarkan pada gagasan bahwa emosi dan perilaku kita tidak ditentukan oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh cara kita menafsirkan peristiwa tersebut. Bayangkan situasi ini. Teman Anda tidak membalas pesan Anda. Pikiran pertama yang mungkin muncul di benak adalah, dia pasti marah pada saya sudah tidak dibutuhkan lagi. Emosi apa yang akan ditimbulkan oleh pikiran ini? Kemungkinan besar, kesedihan, kekecewaan, atau kecemasan. Lalu, bagaimana perilaku Anda? Anda akan terus memikirkannya sepanjang hari, membaca ulang percakapan, dan mungkin mengirim pesan permintaan maaf lagi.
Sekarang, bayangkan pikiran lain untuk peristiwa yang sama. Mungkin dia sedang sibuk atau tidak melihat ponselnya. Emosi, ketenangan, perilaku. Anda cukup meletakkan ponsel dan melanjutkan aktivitas Anda. Peristiwanya sama, teman tidak membalas pesan. Namun perasaan Anda sangat berbeda. CBT inilah yang mengajarkan kita untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif otomatis ini, yang ibarat virus komputer muncul di benak kita dan merusak hidup kita. Terapi ini membantu kita mempertanyakan pikiran-pikiran tersebut, menguji realitasnya, dan jika perlu, menggantinya dengan yang lebih konstruktif dan sehat. Ini seperti memasang antivirus untuk pikiran kita. Terkadang sesi konseling atau latihan saja tidak cukup. Saat itulah seorang profesional mungkin akan merekomendasikan dukungan pengobatan, dan disinilah banyak orang mulai merasa panik. Mereka ingin membuatku ketergantungan obat. Aku akan menjadi seperti sayuran. Ini bahan kimia, pasti berbahaya. Mari kita bedah ketakutan-ketakutan ini. Bayangkan seseorang yang menderita diabetes, ia kekurangan insulin, dan untuk bisa menjalani hidup normal, ia harus menerimanya dari luar. Tidak ada yang mengatakan kepadanya, cukup kendalikan dirimu dan mulailah memproduksi insulin. Kita semua paham bahwa ini adalah proses fisiologis yang tidak bisa dipengaruhi hanya dengan kekuatan kemauan. Pada beberapa kondisi kejiwaan, misalnya depresi klinis atau gangguan kecemasan berat, terjadi gangguan serupa di otak. Produksi dan transmisi neurotransmitter, zat-zat yang bertanggung jawab atas suasana hati kita, seperti serotonin atau dopamin, terganggu. Antidepresan modern dan obat-obatan lain justru membantu mengembalikan keseimbangan kimiawi yang rapuh ini. Ini bukan pil kebahagiaan atau narkotika. Ini adalah obat-obatan yang, seperti gips untuk kaki yang patah, menciptakan kondisi yang diperlukan untuk penyembuhan. Obat-obatan ini memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh psikismu, meredakan gejala-gejala paling akut, sehingga kamu memiliki kekuatan untuk berproses dalam terapi. Dan tentu saja, penentuan serta pengawasan konsumsi obat ini harus dilakukan hanya oleh dokter psikiater yang berkualifikasi. Tidak ada yang perlu ditakuti dalam hal ini. Ini hanyalah ilmu pengetahuan. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ini tentang kekuatan super sejati otak kita. Dulu, banyak orang percaya bahwa otak orang dewasa adalah struktur yang statis, bahwa semua koneksi saraf terbentuk di masa kanak-kanak, dan setelah itu tidak ada yang bisa diubah. Seolah-olah, apa yang sudah terbentuk, yaitu yang akan kamu jalani selamanya. Tapi, sains modern telah membantah mitos ini sepenuhnya. Otak kita memiliki kualitas luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Apa artinya itu? Artinya otak mampu secara fisik berubah dan mengatur ulang dirinya sepanjang hidup kita. Ia bisa membentuk koneksi saraf baru, memperkuat yang lama, dan bahkan melemahkan yang tidak lagi digunakan. Setiap kali Anda mempelajari hal baru, memperoleh keterampilan baru, atau bahkan sekadar mengubah kebiasaan, Anda secara harfiah mengubah struktur otak Anda. Bayangkan sebuah jalan setapak di hutan. Jika Anda sering melewatinya setiap hari, jalan itu akan menjadi lebar dan jelas terlihat. Tapi jika Anda berhenti melewatinya, seiring waktu jalan itu akan tertutup semak belukar. Hal yang sama terjadi pada jalur saraf di kepala Anda. Mengapa ini sangat penting? Ini membuktikan bahwa kita tidak terjebak dalam kebiasaan lama dan pola pikir negatif kita. Kita bisa mengubahnya. Dengan melatih kesadaran, mindfulness, belajar reaksi baru terhadap stres, kita sedang membangun jalan setapak baru yang lebih sehat di otak kita. Dan seiring waktu, jalan-jalan ini akan menjadi rute otomatis kita yang baru. Otak Anda bukan batu yang membeku, melainkan plastisin yang hidup, selalu berubah di tangan Anda. Siap-siap terkejut lagi dengan fakta menarik tentang hubungan pikiran dan tubuh kita. Mari kita bahas tentang koneksi usus otak. Ya, benar, Anda tidak salah dengar. Kesehatan pencernaan Anda secara langsung memengaruhi mood, emosi, bahkan proses berpikir Anda.
Ini bukan isapan jempol, melainkan salah satu topik paling hangat dalam dunia neuroscience modern. Di dalam usus kita, ada seluruh dunia mikroorganisme, triliunan bakteri. Dunia ini dikenal sebagai mikrobiota. Dan selama ini, banyak yang mengira bahwa satu-satunya tugas mereka hanyalah membantu kita mencerna makanan. Namun, ternyata semuanya jauh lebih kompleks. Usus dan otak ternyata berkomunikasi terus-menerus. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui saraf vagus, hormon, dan sistem kekebalan tubuh. Bahkan, sekitar 95% dari total serotonin, sang hormon kebahagiaan, itu diproduksi justru di usus kita. Dan yang memproduksinya tidak lain adalah bakteri-bakteri tersebut. Ketika keseimbangan mikrobiota terganggu, misalnya akibat stres, pola makan yang buruk, atau penggunaan antibiotik, produksi serotonin bisa menurun drastis. Lalu, apa akibatnya? Mood yang tertekan, rasa cemas berlebihan, bahkan masalah konsentrasi. Terkadang, penyebab rasa murung Anda yang tak bisa dijelaskan itu bisa jadi bukan di kepala, melainkan di perut Anda. Ini sekali lagi membuktikan betapa saling terkaitnya semua bagian dalam tubuh kita dan betapa pentingnya merawatnya secara menyeluruh. Bagaimana kalau sejenak kita mencoba mengintip masa depan? Apa yang kemarin masih terasa seperti fiksi ilmiah, kini sudah menjadi kenyataan di dunia kesehatan mental. Teknologi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, membuka peluang baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya untuk membantu menjaga kesehatan otak kita. Contohnya, terapi realitas virtual atau yang biasa kita sebut VR terapi. Bayangkan seseorang yang memiliki fobia parah terhadap penerbangan pesawat. Dulu, untuk mengatasi ketakutan ini, ia harus benar-benar naik pesawat terbang. Sekarang, kita bisa menciptakan simulasi penerbangan yang sangat realistis, tanpa perlu beranjak dari ruang terapi. Dalam lingkungan yang aman dan terkontrol, seseorang dapat perlahan-lahan membiasakan diri dengan situasi yang menakutkan, selangkah demi selangkah menaklukkan ketakutannya. VR sudah berhasil digunakan untuk menangani fobia, gangguan stres pasca trauma, dan kecemasan. Lalu, bagaimana dengan kecerdasan buatan atau AI? Saat ini, sudah ada aplikasi berbasis AI yang mampu menganalisis ucapan, teks, bahkan ekspresi wajah Anda untuk mendeteksi tanda-tanda awal depresi. Chatbot cerdas sedang dikembangkan yang bisa memberikan dukungan psikologis awal kapanpun Anda butuhkan, 24 jam sehari. Dan ini baru permulaan. Di masa depan, teknologi tidak akan menggantikan peran profesional manusia, namun akan menjadi alat yang sangat ampuh di tangan mereka, menjadikan bantuan kesehatan mental lebih mudah diakses dan lebih personal. Dan satu lagi keterampilan penting yang tidak bisa kita lewatkan ketika berbicara tentang kesehatan mental adalah kecerdasan emosional. Mungkin Anda pernah mendengar istilah ini. Sederhananya, ini adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri, serta emosi orang lain. Jujur saja, banyak dari kita di masa kecil tidak diajari cara mengelola emosi. Kita sering dengar, jangan menangis, jangan marah, anak laki-laki tidak boleh takut. Seolah-olah kita diajari untuk mengabaikan atau menekan perasaan kita, menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau salah. Akibatnya saat dewasa kita sering tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Kita merasa marah tapi tidak tahu penyebabnya, merasakan kecemasan tapi tidak bisa menjelaskannya. Mengembangkan kecerdasan emosional itu ibarat mendapatkan buku panduan untuk remote control pribadi kita. Langkah pertama adalah belajar untuk memberi nama pada emosi kita. Bukan hanya sekadar saya merasa tidak enak, tapi saya merasa sedih, saya kesal, saya kecewa. Cukup dengan menamainya saja. Itu sudah bisa mengurangi intensitas perasaan yang kita alami. Langkah kedua adalah memahami sinyal apa yang dibawa oleh emosi tersebut. Kemarahan mungkin menandakan ada batasan Anda yang dilanggar. Ketakutan bisa jadi peringatan akan bahaya potensial. Kesedihan tentang kehilangan sesuatu yang penting. Saat Anda memahami emosi Anda bisa meresponsnya secara sadar, bukan secara impulsif.
Ini adalah dasar hubungan yang sehat, baik dengan orang lain dan yang terpenting, dengan diri sendiri. Sampailah kita di penghujung perjalanan kita menjelajahi dunia kesehatan mental dan kognitif. Kita telah membahas berbagai aspek, mulai dari biokimia otak hingga dampak teknologi. Dan kini, saatnya kita merangkum semuanya dan menarik kesimpulan utama. Menjaga kesehatan mental bukan sprint, bukan sesuatu yang bisa dilakukan sekali lalu dilupakan. Kita tidak bisa makan sehat dan tidur 8 jam selama seminggu, lalu berharap cadangan itu cukup untuk setahun ke depan. Ini adalah maraton seumur hidup. Ini adalah proses yang berkelanjutan, terjadi setiap hari, terdiri dari banyak langkah kecil yang terkadang hampir tidak terlihat. Hari ini, Anda memutuskan berjalan kaki alih-alih naik bus. Besok, Anda tidur setengah jam lebih awal. Lusa, Anda menelepon teman ketimbang hanya menggulir media sosial. Setiap pilihan kecil itu adalah batu bata yang Anda letakkan di fondasi kesehatan Anda. Tidak perlu mencoba mengubah semuanya sekaligus. Itu hanya akan memicu kelelahan, burnout, dan kekecewaan. Mulailah dengan satu hal yang menurut Anda paling mudah dan dapat dilakukan saat ini. Setelah itu menjadi kebiasaan, tambahkan hal lain. Ingatlah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah, dan perjalanan ini sangat layak untuk ditempuh. Nah, disinilah letak poin pentingnya. Kita seringkali menganggap kesehatan itu seperti saklar, on atau off. Padahal kesehatan mental dan kognitif kita bukan cuma sekadar punya atau tidak punya, melainkan sebuah proses yang aktif dan berkelanjutan. Ini ibarat merawat sebuah taman. Kita tidak bisa hanya menanam bunga sekali, lalu melupakannya begitu saja. Bunga-bunga itu perlu disiram, dipupuk, dan dilindungi dari hama serta gulma. Nah, sama persis dengan otak kita. Tidak ada pil ajaib yang bisa membuat Anda langsung bahagia dan fokus seumur hidup. Tapi ada seperangkat peralatan yang bisa kita manfaatkan setiap hari. Tidur yang cukup, nutrisi yang baik, bergerak aktif, bersosialisasi, dan melatih kesadaran diri atau mindfulness. Pesan inti yang ingin saya sampaikan adalah ini. Anda memiliki kendali yang jauh lebih besar atas kesehatan otak Anda daripada yang selama ini Anda kira. Jadi, berhentilah menganggap otak Anda sebagai kotak hitam yang misterius. Mulailah melihatnya sebagai mitra atau sekutu terbaik Anda yang sangat membutuhkan perhatian dan perawatan. Dan satu hal yang paling krusial, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan saat Anda merasakannya. Meminta pertolongan itu bukan tanda kelemahan, melainkan sebuah keberanian. Ini adalah langkah paling berani menuju kedamaian dan harmoni dengan diri sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe ke channel ini supaya Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sekarang, saya ada pertanyaan untuk Anda. Dari semua saran yang sudah saya bagikan tadi, mana yang sudah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Atau justru mana yang paling ingin Anda coba? Yuk, ceritakan di kolom komentar di bawah. Mari kita ngobrol.